Oke, berikutnya adalah kita akan menggunakan koordinat navigasi. Nah, ini adalah transform. Ya, transform adalah bagaimana kita memberikan properties pada sebuah objek ya, misalkan seperti rotate, move, kemudian scale ya pada objek. Oke, sekarang kita akan coba di dokumen ini ya, objek cube-nya aktif ya. Anda bisa klik objek cube-nya dan pastikan Anda pada bagian objek mode. Nah, yang pertama di sini adalah bagian move. Ya, move. Ketika Anda klik di sini, maka ada muncul tiga tampilan gizmo ya, yang hijau adalah Y, ini depan belakang, X kiri kanan, di sini atas bawah adalah yang Z biru. Jadi kalau kita klik yang bagian hijau, ini hanya bergerak pada sumbu Y. Kemudian ini pada sumbu X garisnya dan ini pada sumbu Z. Nah, kemudian kalau kita gunakan ada tanda kotak ini, ya tanda kotak ini yang biru, artinya kalau kita klik ini, maka yang bergerak adalah hanya X dan Y, artinya tanpa biru, tanpa atas bawah. Berarti ini tanpa kiri kanan, ya. Dan yang hijau berarti tanpa bergerak apa namanya? Kalau kita lihat sini, Y, ya, dan Z ya tanpa X-nya, yaitu pembesaran. Nah, ketika Anda dalam kondisi seperti ini, objeknya apa namanya? Kita bisa gunakan juga yang lain adalah rotate. Nah, rotate sama saja, ini rotate untuk X secara X, ini rotate secara Y, dan ini rotate terhadap sumbu Z, ya seperti ini. Nah, sama dengan yang tadi navigasi, Anda bisa gunakan juga, saya ulangi lagi di sini, ya. Ketika diklik objeknya, Anda bisa juga menekan G, ya G, ini untuk menggerakkan objek ini, transformnya. Oke, kemudian tekan R, ini untuk berputar, cuma masih bebas ya. G ini bergerak, R berputar, dan S untuk pembesaran. Oke, saran. Nah, seperti yang tadi di bagian move dan rotate, ini juga ada scale ya, tadi S scale. Anda bisa membesarkan by sumbu. Jadi kalau saya mau sumbu ke Y saja, maka ini ada Y apa positif dan negatif. Oke, Y-nya, scale-nya. Kalau ke depan sana, ini Y-nya akan, ya ini kalau kita klik di sini, ini adalah pembesarannya pada sumbu Y positif. Ini adalah kirinya ada Y negatif. Begitupun juga ketika di sumbu X, ke kanan adalah X positif, dan ke kiri ke sana X negatif. Juga Z, Z ke atas Z positif, dan Z ke bawah adalah Z negatif. Seperti itu, sumbu X, Y, dan Z. Nah, begitupun juga ketika kita mau menggunakan shortcut, misalkan objeknya, Anda klik objeknya dengan menggunakan selection tool ya, saya ingin lakukan misalkan G tekan Y, maka ini hanya bergerak untuk X, sumbu Y-nya. Kalau saya ganti X, maka untuk X, GX-nya, dan GZ berarti untuk atas bawah. Ya, GZ. Kemudian saya tekan R. R, Y berarti hanya berputar pada sumbu Y. RX ya, X sumbu X, dan R Z maka hanya berlaku pada sumbu Z. Oke, itu otomatisnya. Ya, di samping itu kita selain memutar ya, menggeser, kemudian membesarkan, kita bisa juga lihat di bagian cube di propertiesnya ini. Ya, di properties, objek properties ini kelihatan location, ini untuk move-nya, rotation R tadi ini untuk scale. Jadi ketika saya gerakan di sini, ini juga bisa bergerak nih, di sini ya. Y hanya pada Y misalkan. Ini Z dan seterusnya. Begitupun scale, saya bisa rubah di sini, misalkan scale X, scale Y, scale Z ya. Sama tadi ketika tekan scale tool, ini bisa scale X, ya, scale Y, dan seterusnya. Nah, kalau yang biru ini berarti scale X dan Y.
ya. Jadi ketika kita ingin, misalkan saya ulang lagi di sini, saya ingin membuat default objeknya adalah untuk scale ini location ya, 1 meter untuk scale-nya. Misalkan saya mengecilkan 0,5 ya, atau mungkin X-nya 2 gitu ya. Masukkan yang kedua, ini langsung. Misalkan Y-nya saya masukkan 5 seperti ini, dan Z-nya misalkan 0, atau titik 5. Nah, maka kita bisa langsung membuat seperti ini. Dan saya putar misalkan untuk X-nya 90 derajat. Oke, seperti ini. Ya, location-nya saya geser misalkan untuk Y ya, untuk Y ke kanan berarti Y positif, misalkan 2 meter. Oke, seperti itu. Ya, Anda bisa lihat di sini view-nya. Oke. Baik, demikian untuk transformation pada objek di Blender.